ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ika Kurnia Sofiani, STHI MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Pemikiran Pendidikan Islam. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pengertian Ruang Lingkup dan Kegunaan Pemikiran Pendidikan Islam. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Desi Ulfa, di sebelah kiri saya Nurali Fitri dan di sebelah kanan saya Suhailan. Makalah akan disampaikan oleh Nurali Fitri dan dilanjutkan oleh saya Desi Ulfa dan Suhailan. Kepada Nurali Fitri, silakan. Pengertian pemikiran pendidikan Islam. Secara etimologi, pemikiran berasal dari kata dasar pikir, berarti proses, cara atau perbuatan memikir, yaitu menggunakan akal budi untuk memutuskan suatu persoalan dan mempertimbangkan segala sesuatu secara bijaksana. Dalam konteks ini, pemikiran dapat diartikan sebagai upaya cerdas, ijtihad dari proses kerja akal dan kalbu untuk melihat fenomena dan berusaha mencari penyelesaiannya secara bijaksana. Sedangkan pendidikan secara umum berarti sesuatu proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang peserta didik dalam usaha mendewasakan manusia peserta didik melalui upaya pengajaran dan latihan serta proses perbuatan dan cara-cara mendidik. Berbijak pada definisi di atas, maka yang dimaksud dengan pemikiran pendidikan Islam adalah proses kerja akal dan kalbu yang dilakukan secara bersungguh-sungguh dalam melihat berbagai persoalan yang ada di dalam pendidikan Islam dan berupaya untuk membangun sebuah peradaban pendidikan yang mampu menjadi wahana bagi pembinaan dan pengembangan peserta didik secara paripurna. Pengertian tersebut menggambarkan bahwa pemikiran dapat diartikan dari dua aspek, yaitu sebagai proses dan sebagai hasil. Dari aspek pertama, maka pemikiran dapat diartikan dengan proses kerja akal untuk melihat fenomena dan berusaha mencari penyelesaiannya secara bijaksana. Sedangkan dari aspek kedua, maka pemikiran merupakan hasil dari proses ijtihad, upaya manusia menyelesaikan segala segenap persoalan kehidupannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Desi Ulfa, kepadanya dipersilakan. B. Ruang lingkup pemikiran pendidikan Islam. Ruang lingkup pendidikan Islam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan Islam, yang merupakan unsur-unsur utama yang sangat penting sehingga membuat proses pendidikan Islam dapat berjalan dengan lancar dan efektif untuk mencapai tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Pendidikan Islam mempunyai ruang lingkup yang sangat luas dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Di antaranya, A. Tujuan pendidikan Islam. Secara umum, pendidikan Islam bertujuan untuk meningkatkan keimanan, kepahaman, penghayatan dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga manusia menjadi muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah, serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. B. Pendidik. Pendidik adalah orang yang mendidik. Pendidik adalah orang yang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan pada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu berdiri sendiri dan memenuhi tingkat kedewasaannya, mampu berdiri dalam memenuhi tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah, dan mampu melakukan tugas sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu yang mandiri. C. Peserta didik. Peserta didik adalah pendidikan Islam dalam individu yang sedang tumbuh dan berkembang, baik secara fisik, psikologis, sosial, dan agama, dalam mengarungi kehidupan di dunia dan akhirat kelak. Peserta didik sebagai objek utama dalam pendidikan memegang peranan yang sangat strategis. Artinya, bahwa peserta didik dapat dijadikan sebagai salah satu indikator terwujudnya sekolah berkualitas. Peserta didik sebagai salah satu input di sekolah sangat mempengaruhi pembentukan sekolah yang berkualitas. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya latar belakang peserta didik, kemampuan peserta didik, prinsip hidup dan sebagainya. D. Materi pendidikan Islam. Materi pendidikan Islam yang harus dipahami oleh peserta didik adalah Al-Quran, baik keterampilan membaca, menghafal, menganalisa, dan sekaligus mengamalkan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dimaksudkan agar ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran
Lingkup materi pendidikan Islam menurut Dr. Abdullah Nasir Ulwan terdiri dari 7 unsur, yaitu yang pertama, pendidikan keimanan, yang kedua, pendidikan moral atau akhlak, yang ketiga, pendidikan jasmani, yang keempat, pendidikan rasio, yang kelima, pendidikan kejiwaan atau hati nurani, yang keenam, pendidikan sosial atau kemasyarakatan, dan yang ketujuh, pendidikan seksual. C. Media pendidikan Islam. Alat pendidikan adalah langkah-langkah yang diambil demi kelancaran proses pelaksanaan pendidikan. Jadi, alat pendidikan itu berupa usaha dan perbuatan yang secara konkret dan tegas dilaksanakan guna menjaga agar proses pendidikan bisa berjalan dengan lancar dan berhasil. Namun, secara umum, alat pendidikan merupakan alat-alat yang dapat digunakan selama melaksanakan pendidikan Islam agar pendidikan Islam tersebut lebih berhasil. Alat pendidikan dapat dilihat dari aspek fungsinya, yakni alat sebagai perlengkapan, alat sebagai pembantu mempermudah usaha mencapai tujuan, alat sebagai tujuan untuk mencapai tujuan selanjutnya. Alat pendidikan bisa berupa usaha atau perbuatan atau berupa benda atau perlengkapan yang bisa memperlancar atau mempermudah mencapai tujuan pendidikan. F. Evaluasi. Evaluasi merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran pada khususnya dan sistem pendidikan pada umumnya. Artinya, evaluasi merupakan suatu kegiatan yang tidak mungkin dielakkan dalam setiap proses pembelajaran. Dengan kata lain, kegiatan evaluasi, baik evaluasi hasil belajar maupun hasil pembelajaran, merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari kegiatan pendidikan. Evaluasi bertujuan mengetahui kadar pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran, melatih keberanian dan mengajar peserta didik untuk melatih kembali materi yang telah diberikan dan mengetahui pula tingkat perubahan perilakunya. G. Lingkungan pendidikan Islam. Lingkungan merupakan sesuatu yang berada di luar dari diri anak dan mengaruhi perkembangannya. Menurut Sartain, seorang ahli psikologi Amerika, bahwa lingkungan sekitar meliputi kondisi dalam dunia yang mempengaruhi tingkah laku manusia, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sedangkan menurut Mileau, yang dimaksud lingkungan ditinjau dari perspektif pendidikan Islam adalah sesuatu yang ada di sekeliling tempat anak melakukan adaptasi yang meliputi pertama lingkungan alam seperti udara, daratan, pegunungan, sungai, danau, lautan dan sebagainya. Yang kedua adalah lingkungan sosial seperti rumah tangga, sekolah dan masyarakat. Baik, jika materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pendidikan Islam. Manfaat atau kegunaan pendidikan Islam menurut Buya Hamka adalah untuk mempersiapkan anak-anak didik yang sanggup mental maupun ilmu pengetahuan dalam menghadapi tantangan zaman yang akan semakin berat. Secara eksplisit untuk menyiapkan generasi-generasi yang cakap dalam segala bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, kesehatan, teknologi, pendidikan, dan lain-lain, dalam rangka mengisi dan mempertahankan kemerdekaan negara agar tidak menjadi budak di negeri yang kaya. Dengan ungkapan lain, pendidikan mampu bermanfaat dalam menciptakan manusia-manusia yang mandiri atau manusia yang merdeka. Pakar-pakar pendidikan Islam seperti Al-Abrasi mengelompokkan tujuan atau kegunaan umum pendidikan Islam menjadi 5 bagian, yaitu 1. Membentuk akhlak yang mulia. 2. Bahwa inti dari pendidikan Islam adalah mencapai akhlak yang mulia sebagaimana misi kerasulan Nabi Muhammad SAW. 3. Mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan dunia dan akhirat. 4. Mempersiapkan peserta didik dalam dunia usaha yang profesional. 5. Mempersiapkan peserta didik yang profesional dalam bidang teknik dan pertualangan. Baiklah, itulah hasil makalah dari kelompok kami. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dari kelompok kami.